Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Bertemu kembali dengan saya Mbah Roto yang saat ini sedang berada di salah satu Griya Pasulukan Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Nah, jadi saya perhatikan ya, ternyata itu dari seluruh umat manusia di dunia yang beragama itu ternyata terbagi menjadi 3 golongan. Ada golongan umat ateis, ada golongan umat agnostik, dan juga ada teis atau yang beragama ya. Jadi ada umat yang telah beragama mengenal Tuhannya, ada pula yang umat yang tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis, ada juga umat yang mengaku adanya Tuhan tapi tidak pernah mengetahui keberadaan Tuhan. Jadi agama apa yang namanya agama cuma keyakinan, kepercayaan. Ini dia. Jadi tinggal dicek saja yang mana kita berada di mana ya. Sedangkan agama itu kan bermula daripada kapan kita mengenal akan Tuhan. Nah itu dimulai dari beragama. Setelah kita kenal Tuhan baru dikatakan beragama. Sebagaimana kita itu mengakui orang Islam itu kan tentunya ada rukun syarat Islam. Yang pertama itu ya syahadat, bersaksi akan Allah dan Rasul. Setiap umat itu ketika dipimpin oleh para rasul tentunya untuk melengkapi rukun Islam yang pertama ini kecil, dia pasti akan bersaksi akan Allah dan Rasul karena dia langsung dipimpin oleh umat, oleh Rasul di zaman itu. Itulah makanya kalau kita nggak punya Rasul ya nggak mungkin bisa bersaksi. Nah, itulah orang-orang yang orang-orang yang harus dipahamkan ya. Jadi ada yang mengaku agama Islam tetapi tidak mengakui adanya Tuhan, keberadaan Tuhan. Mengaku punya Tuhan tapi nggak bisa keberadaan di mana Tuhan, sehingga nggak kita bersaksi. Ini agnostik ini. Padahal jelas-jelasan syarat utama rukun pertama itu ya bersaksi akan Allah dan Rasul. Nggak mungkin di zaman kita ini ya nggak mungkin kita bersaksi akan Rasul kepada Nabi Muhammad yang telah lalu, itu nggak mungkin bisa kita bersaksi. Nah, jika kita bersaksi akan Allah dan akan Rasul, bagaimana pula kita bersaksi akan Allah Ta'ala? Dengan sifat Allah Ta'ala itu yang pertama adalah wujud. Lantas di manakah wujud Allah Ta'ala di dunia ini? Karena kita di dalam dunia wujudnya ya, wujudnya bukan Allah Ta'ala tapi sifat wujudnya. Jadi ada seorang manusia yang dia itu dijadikan tajalinya Allah Ta'ala. Yang ini adalah pasti utusannya atau rasulnya. Zaman dulu itu ya para rasul itulah tajilnya Allah Ta'ala, manifestasinya Allah Ta'ala di alam dunia ini ya para rasul itu. Di balik manusia itu ada nur yang turun dari Allah Ta'ala atau rasul yang bersumber akan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un itu tidak pernah kita jangkau, nurnya juga tidak pernah kita jangkau. Tetapi manusia di dunia inilah yang kita jangkau dengan panca indera tentunya, dengan pengetahuan akal kita. Yang di dunia ini itu utusannya atau rasulnya. Jadi kalau nggak ketemu rasulnya nggak bisa kita bersaksi akan Rasul, apalagi Allah Ta'ala. Rasulullah itu nur ya, nur yang turun dari Allah Ta'ala menempati pada seorang manusia. Jadi wujudnya nur yang kodim tadi ketika masuk dalam dunia itu ya wujudnya adalah
wadahnya jasmani manusia itu. Padahal sifatnya itu nur itu kodim ya. Di alam akhirat itu nur itu nggak bisa dijangkau dengan akal panca indera. Tapi di alam dunia ini baru dia bisa berinteraksi dengan panca indera kita. Nah, itulah wujud Tuhan di dunia ini. Ternyata wujudnya Tuhan di dunia adalah utusannya, kekasihnya. Gampang padahal. Tapi begitu nggak punya rasul, bulat ruwet. Mengaku itu Tuhan, tetapi nggak pernah nggak pernah tahu di mana keberadaan Tuhan. Ini dia yang agnostik nih. Kalau ateis itu ada dua ya, ada ateis yang kuat dan ada ateis yang lemah. Ateis yang kuat itu bisa sama sekali nggak mengakui keberadaan Tuhan dan tidak mengakui Tuhan juga, itu ateis yang kuat. Tetapi ateis yang lemah, dia tidak mengakui keberadaan Tuhan karena belum membuktikan. Dia nggak mengakui adanya Tuhan karena belum membuktikan. Itu ateis. Itu ateis yang lemah. Ateis yang kuat itu dia sama sekali tidak mengakui Tuhan. Nah, sedangkan agnostik itu orang-orang yang merasa bertuhan, mengakui itu, tapi dia tidak tahu keberadaan Tuhan di mana. Nah, kalau nggak tahu keberadaan Tuhan di mana, bagaimana dia mau beribadah, berabdi, berbakti? Kalau mengatakan Tuhan di sana, di ujung akhirat tertinggi, orang juga tahu keberadaannya di mana. Di dunia ini kan ada. Ini yang sangat luar biasa di akhir zaman ini. Wah, makanya mengenal Allah Ta'ala itu ya wajib terus wajib ya. Bahkan ya ada ayat yang mengatakan makola atau apa itu layasihu sholat bil ma'rifat, tidaklah sah sholat ketika belum mengenal Allah Ta'ala. Itu nggak sah sholatnya. Nah, kenapa nggak sah? Wa aqimi sholat lil dzikri, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Lantas kalau nggak pernah kenal Allah Ta'ala, apanya Allah yang diingat? Sedangkan seluruh yang diingat itu pasti makhluk. Sedangkan dia laisa kamitslihi syai'un ya, tidak serupa dengan apapun dan tidak pernah terlintas oleh bayangan makhluk. Nah, ini kalau nggak tahu tekniknya, caranya, jalannya, pasti yang diingat bukan Allah Ta'ala. Ini yang nggak sadar ini. Makanya wajib mengetahui keberadaan Tuhan terlebih dahulu. Di manakah yang mempunyai nama Allah itu di mana? Jadi bukan sekedar nama. Kalau tahu nama, nggak tahu wujudnya, nah sama-sama. Kalau kita nggak tahu mana Allah dan mana kucing, mana wujudnya Allah dan mana wujudnya kucing, kita bisa nyembah kucing. Karena nggak tahu wujudnya, nggak tahu bedanya mana kucing mana Allah Ta'ala. Ini yang bahaya. Nah, ini baru satu objek ya. Makanya kita itu kalau sholat itu yang diingat, saya yakin pasti seluruh komponen yang ada di dunia, begitu Allahu Akbar, terlap ingat ini, ingat itu, ingat pekerjaan, ingat apalah, ingat anak, ingat uang, ingat utang dan sebagainya. Padahal harusnya apa? Nah, kalau nggak tahu wujudnya Allah Ta'ala, apanya yang mau diingat? Pas selain Allah Ta'ala itu tadi. Ini dia, kalau nggak tahu wujudnya. Ini sebenarnya orang-orang agnostik ini mengaku bertuhan tapi nggak pernah mengerti di mana keberadaan Tuhan, sehingga bersaksinya pun nggak bisa bersaksi, nggak dia disaksikan. Jangankan Allah Ta'ala, Rasulnya juga nggak bisa disaksikan. Umat Nabi Muhammad dia bersaksi akan Muhammad dan Rasul di zaman Nabi Muhammad. Umat Nabi Isa dia bersaksi akan Tuhan Allah dengan Rasul Isa karena dia adalah umat Nabi Isa. Oh begitu. Jadi setiap umat itu dia punya Rasul. Ada Rasul Musa, ada Rasul Isa. Umat Musa ya dia bersaksi akan Tuhan
dengan Rasul Musa di zaman Nabi Musa. Begitu juga Rasul Isa, umatnya pun bersaksi akan Tuhan Allah dengan Rasul Isa pun di zaman Nabi Isa. Rasulullah Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad ya pun bersaksi akan Rasul Muhammad pada saat zaman Nabi Muhammad. Nah, sekarang akhir zaman siapa nih? Rasul siapa? Gak punya Rasul ya? Aduh. Ingat ya, Rasul itu bukan manusia. Rasul itu kan nurun ala nur yadilahu linurihi mayasa. Dia nur yang bersumber dari Allah Ta'ala, yang sampai ke alam dunia menempati pada seorang manusia yang dikehendakinya. Jadi nur ini tetap berlanjut, Rasul itu tetap akan ada. Ibarat Allah itu matahari, Rasul itu utusan sinarnya. Jadi selagi kita menganggap Allah ada, tetap kita akan mendapat sinarnya. Sinar itu adalah utusannya, Rasulnya. Jadi nggak mungkin ya kita mengakui adanya matahari tetapi tidak mengakui adanya sinarnya. Itu sama saja mengakui terang dalam gelap gulita. Itu tadi mengakui Tuhan tapi nggak pernah mengenal. Nggak mungkin kita mengenal Allah Ta'ala tanpa melihat Rasulnya. Bahkan di akhir zaman ini ada seorang manusia yang mewarisi daripada Nabi atau Rasul. Nabi memang telah khatam ya, khotamul anbiya. Tetapi tidak ada khotamul Rasul. Rasul itu akan berlanjut. Nyatanya di Al-Quran mengatakan ati uwa wa ati rasul wa ul amri minkum. Nah, itu Rasul di bawah. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ul amri minkum. Itu Rasulnya di bawah itu. Padahal di bawahnya ulul amri minkum, bukan Nabi. Itu kan Al-Quran. Al-Quran itu kan untuk zaman dulu, sekarang, dan akan nanti. Itu kan kitab suci kan. Jadi ya, orang yang ateis itu ada dua tadi. Ada yang ateis kuat dan ada ateis lemah. Ateis kuat itu sama sekali dia mengakui adanya Tuhan. Dia nggak mempercayakan Tuhan, itu ateis. Sedangkan ateis yang lemah itu ateis yang tidak mengakui Tuhan karena dia belum membuktikan keberadaan Tuhan, masih lemah. Dia bisa juga bertuhan. Nah, sedangkan orang yang telah bertuhan itu telah mengenal Allah Ta'ala, dia bersaksi akan Allah dan Rasul di zamannya sendiri. Itu orang yang bertuhan. Jadi jika untuk melengkapi rukun syarat Islam itu pasti selesai dia, karena dia bersaksi akan Allah dan Rasul. Nah, karena dia punya Rasul, walaupun namanya bukan Nabi ya, kan sudah jelas Nabi itu telah khatam. Di akhir zaman itu ya, ada pewarisnya yang disebut dengan al-ulama waris. Al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi estafet daripada nur kerasulan nabi-nabi sebelumnya. Ya, ini yang perlu dicari nih, ulam rimingkum ini tadi. Nah, ulam rimingkum inilah satu sosok manusia. Fungsi dan kedudukannya sama. Dia membawa sebuah petunjuk untuk seluruh umat manusia, bukan satu golongan saja, semua umat manusia. Karena seorang ulam minkum ini dikuasakan oleh Allah Ta'ala yang telah mendapat petunjuk dan bertugas untuk memberikan petunjuk kepada umat. Umat itu semuanya ya, baik Islam, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, Jawen, semuanya. Jadi dia membawa sebuah petunjuk. Bukan sekedar satu golongan saja, bukan. Makanya di sini bedanya ulama yang mewarisi Nabi dengan ulama yang dunia. Ulama dunia itu hanya memenangkan golongannya saja, dia nggak pernah mengakui agama lain bahkan. Padahal agama lain itu situ ada Rasul dulunya, ada Isa, ada Nuh, Ibrahim, Musa, kan ada itu juga. Nah, sedangkan seorang ulil amri minkum itu sama seperti Rasul, dia nggak pernah menyalahkan Rasul sebelumnya, bahkan dia akan membenarkan dan menyempurnakan ajaran sebelumnya, memperbaiki ajaran yang rusak sebagaimana dulu pada saat dibawa oleh Rasul Nabi di zaman itu. Dan ini akhir zaman, banyak orang mengaku bertuhan tetapi tidak tahu keberadaan Tuhan. Ini dia. Padahal sifat Tuhan yang pertama adalah wujud.
ada wujudnya, yang itu di dunia. Tapi di balik wujud itu ada nur yang tersambung dengan Allah Ta'ala. Nurun ala nur ya dilahuli nuri mayasa. Ini adalah nur wasilah. Jadi ada seorang manusia nih, ul amri minkum, itu pembawa wasilah. Jadi kalau nggak ketemu sang pembawa wasilah ya sampai kapanpun jadi agnostik. Merasa beragama tetapi tidak tahu keberadaan Tuhan, tidak pernah membuktikan keberadaan Tuhan. Kalau Tuhan yang di sana semua juga tahu, laisa kamitslihi syai'un. Tapi bahkan anak kecil itu kritis loh dia loh. Contohnya ya anak saya dulu ya, anak saya yang kecil itu pernah dulu mengatakan Tuhan katanya ada di langit, Tuhan juga katanya ada satu, ada di mana-mana. Berarti Tuhan ada banyak, katanya begitu. Nah ini dia. Padahal kan Tuhan itu cuma satu, tunggal. Nah orang yang bertuhan itu tentunya mengakui adanya Tuhan itu sama, monoteis. Ini berkeyakinan Tuhan yang sama. Dalam dunia namanya beda-beda. Ada Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ada yang menyebutnya Allah Bapa, ada yang menyebutnya Brahma, ada yang menyebutnya Sang Hyang Widiwase. Itu kan sebutan-sebutan di alam dunia. Nah itu nama-nama yang di alam dunia itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Sedangkan Tuhan yang di ujung langit akhir tertinggi itu dia laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun dan tidak pernah terlihat oleh makhluk. Dia mutlak, dia maha rahasia. Ada definisi, ada deskripsi, infinity, unlimited. Nah ini. Tapi yang turun ke alam dunia pasti utusannya atau rasulnya. Dia membawa nur. Nah, jadi nggak mungkin kita bisa bertuhan jika kita nggak punya rasul. Ketika kita punya rasul pasti kita punya Tuhan dan tahu keberadaan Tuhan. Jangan sampai kita mengaku bertuhan tapi nggak tahu wujud Tuhan di dunia. Gampang. Padahal ya waktu kita sholat ya ada ini wajhatu wajhiya lillati fatras samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku dengan wajah yang menciptakan langit dan bumi. Loh, kau itu punya wajah di dunia ternyata. Siapa wajah siapa itu? Kekasihnya, gampang kan? Nggak perlu bulat-bulat. Wajah Tuhan di alam dunia ya kekasihnya, ya rasulnya, utusannya. Kau hadapkan wajahmu ke situ, ke utusannya. Yang di balik utusannya itu ada nur yang tersambung dengan Allah Ta'ala. Sampai itu ibadahnya. Jadi jika tidak menghadapkan ke utusannya, terus siapa yang akan menyambungkan ke Allah Ta'ala, ke Tuhan sana? Jadi itu dia. Makanya ada kiblat rohani, ada kiblat jasmani. Kiblat jasmani itu berupa simbol. Yang penting itu kiblat rohanianya. Kiblat rohani manusia ya kepada guru rohani. Guru rohani itu ya rasul. Di balik rasul itu ada nur yang bersumber akan Allah Ta'ala. Ibarat ibarat kita mau hubungan komunikasi sama orang yang jauh di sana ya, kita mesti memakai sebuah alat telekomunikasi. Yang kita pegang adalah telekomunikasi handphone. Kita ngomongnya sampai handphone, tapi tujuannya di balik handphone. Nah, jadi melalui sebuah handphone ini ada sistem, di dalam handphone ada sebuah sistem frekuensi dan gelombang yang tersambung sampai orang di sebelah sana. Dan hubungan dengan manusia lain itu wajib pakai komunikasi agar tersambung. Wajib. Jadi nggak bisa kita ngomong sendiri terus orang yang di 10 km itu akan dengar, nggak mungkin, kecuali melalui sebuah alat komunikasi. Jadi ini wajib. Saya nggak ngomong seperti orang gila karena tersambung dengan orang yang di sana. Karena saya memakai sebuah telekomunikasi. Begitu juga dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Sama, kita mesti memakai sebuah teknologi. Nah, teknologi ini pasti kan ada koordinat nomornya. Nomor handphone ini ada nomornya, yang nomor ini yang memiliki orang yang di sana. Jika saya telepon di sini, nomornya pencet,
Maka yang menjawab orang yang punya nomor itu tadi. Begitu juga dalam kita menyembah pribadi kepada Allah Ta'ala. Kita hadapkan wajahku dengan wajah yang menciptakan langit dan bumi. Wajah siapa ini? Yang dibaliknya ada sambungan sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Itu wajah kekasihnya, wajah utusannya, rasulnya. Ya kalau nggak ketemu rasul ya, terus mau menghadapkan ke siapa kita? Maka maaf aja, hanya sekadar simbol. Itu kan simbol. Simbol itu kan bisa berubah-ubah. Tetapi kiblat secara rohani itu pasti rasul utusan. Nah, itulah makanya Islam itu mesti taat, patuh, tunduk, berserah diri. Kepada siapa berserah diri? Kepada siapa kita taat, patuh? Itu Islam loh baru ya. Ternyata kan kita mesti taat, patuh, tunduk, dan berserah diri kepada rasul. Nah, baru bisa bersyahadat. Ya kalau enggak ketemu rasul, siapa yang akan kita taati? Orang ayatnya taatilah Allah dan taatilah rasul kok. Kemudian taatilah ulil amri minkum. Ya, ulil amri minkum itu manusia pembawa nur. Di akhir zaman ini itu yang dicari tuh. Dan ini bukan untuk satu golongan saja, ini membawa sebuah petunjuk untuk seluruh umat manusia di akhir zaman. Boleh jadi itu dikatakan Imam Mahdi, bisa jadi itu dikatakan sang juru selamat, bisa jadi dia dikatakan Kalki Avatar, Buddha Matria, atau Satria Peningit. Harus tahu itu wujudnya orang-orangnya. Orang-orang itu membawa sebuah petunjuk jalan lurus yang di Al-Quran disebut dengan Shiratal Mustaqim. Ternyata itu portal untuk menyeberang dimensi alam akhirat, alam roh. Maka tersambung dengan Allah yang Maha Roh, mesti lewatnya itu wasilah itu. Wasilah itu teknologi kodim, jalan dan cara untuk menembus alam arwah, alam rohani. Nah ini yang sulit, ini yang mesti dicari. Jadi ya, 3 golongan tadi ya, yang telah bertemu dengan Rasul di zamannya, atau oleh amri minkum, ya, tinggal berjuang bersungguh-sungguh tanpa pengorbanan menyampaikan ini. Kemudian bagi yang ateis yang lemah ini, dia nggak mengakui Tuhan karena nggak tahu keberadaannya, belajar. Nah, karena nggak mungkin mendapat petunjuk kalau nggak mencari ya, cari. Karena ayatnya itu mencari wasilah tersebut. Kemudian orang yang agnostik, orang yang mengaku bertuhan tapi nggak tahu keberadaan Tuhan, itu agnostik itu. Sudah ibadah itu, rajin itu agnostik. Padahal jelas-jelasan tahu, masuk alam kubur tanya man robuka, siapa Tuhanmu? Allah, katanya kan begitu. Begitu sholat apanya Allah yang diingat, bingung dia. Karena nggak tahu wujudnya Allah Ta'ala, nggak pernah bersaksikan Allah Ta'ala. Ya, bagaimana bisa bersaksikan Allah Ta'ala jika nggak ketemu Rasul? Ini ya orang-orang agnostik ya. Ini yang terbanyak ini orang agnostik ini. Yang merasa beragama, sudah rajin, tetapi dia nggak tahu keberadaan Tuhan di mana wujudnya Tuhan, di manakah yang punya nama Allah. Itu dia yang punya nama. Kalau nama saja banyak nanti. Contohnya ya, nama siapa misalkan Muhammad Abdul misalkan ya. Itu kalau cuma tahu nama Muhammad Abdul, itu satu desa itu ada ratusan itu Muhammad, tapi nggak tahu orangnya. Nggak tahu orangnya yang mana itu. Nah, makanya nggak boleh hanya kenal nama, tapi mesti kenal wujudnya. Dan hukum fisika di alam dunia, semua yang bernama di alam dunia itu wajib teridentifikasi dengan panca indera.
Begitu juga dengan nama Allah Ta'ala. Pasti di dunia ini ada yang pemiliknya. Nah, kalau kita ketemu pemiliknya, jelas itu namanya kan teridentifikasi. Bisalah kita bersaksi akan dia. Itu dia. Tapi manusia ini bukan sembarangan. Ini manusia-manusia pilihan Tuhan yang dikehendaki Tuhan. Dia utusannya, dia rasul. Walaupun di akhir zaman ini sebutannya bukan rasul ya. Di Al-Quran disebut dengan waliya mursida. Dia yang memberi petunjuk. Ini guru rohani, mursid. Di alam dunia sebutannya sezahirnya disebut dengan ulama waris atau ulil amri minkum. Ini ulama yang diwarisi oleh nabi-nabi rasul sebelumnya. Bukan sekedar ulama biasa, bukan. Ini ulama akhirat. Itu ya guys. Ini ambil malam-malam. Silakan yang di sana yang masih sebatas agnostik, jujur ya, tinggal jujur saja. Apakah saya sudah bertuhan, mengenal Tuhan, bersaksi akan Tuhan, apa belum? Itu saja. Enak. Habis itu belajar gampang. Dan belajar itu pada saya boleh ya, saya cari guru kepada saya bebas. Yang penting guru itu bertali wasilah akan Rasul dan tersambung akan Allah Ta'ala. Itu saja. Dia bisa menunjukkan jalan caranya, alamatnya, di manakah keberadaan Allah Ta'ala. Baik yang di langit ataupun yang di dunia. Bukannya Allah Ta'ala itu ada dua, bukan satu. Cari itu dia. Jadi jangan sampai salah paham ya. Awal beragama itu bermula daripada kapan kita mengenal Allah Ta'ala. Dan gak mungkin kita bisa mengenal Tuhan Allah Ta'ala tanpa melalui seorang Rasul. Dan gak mungkin kita punya Rasul jika kita mengingkari Rasul. Kan jangan sampai kita menganggap bahwa Rasul itu telah mati. Aduh, bahaya itu. Harus dibuka dulu. Masa sih umat lainnya lo punya Rasul, kita di sini nggak punya Rasul. Presiden itu lo bukan manusia, tapi yang menempati itu kan bisa gonta-ganti. Dahulu ada Soekarno, ada Soeharto, kemudian ada B.J. Habibie, ada Megawati, ada Jokowi, ada Prabowo. Itu kan orang-orangnya gonta-ganti, tapi presidennya itu bukan manusia. Nah itu dia, Rasulullah itu seperti itu ya. Itu jabatan itu yang nggak pernah mati. Yang mati itu orang-orangnya, manusianya yang digantikan. Ketika Nabi itu telah meninggal, maka diganti dengan Nabi yang baru. Kan seperti itu zaman kenabian. Nah sekarang akhir zaman, jadi nggak ada Nabi, nggak ada. Ini membedakan akhir zaman dengan zaman Nabi Muhammad. Kalau zaman Nabi Muhammad masih memakai nama Rasul dan Nabi-Nabi. Di akhir zaman ini enggak. Tetapi fungsi dan sistemnya tetap sama. Dari Allah sampai ke alam dunia mesti memakai seorang Rasul atau Nur. Nah sebutan Rasul di akhir zaman itu disebut dengan mursid. Pembawa disebut dengan ulil amri minkum atau ulama waris. Nah ini dicari seluruh umat manusia. Nah kalau dicari seluruh umat manusia, orang Islam disebut Imam Mahdi. Orang Nasrani dicari itu orang disebut dengan Juru Selamat. Nah ini untuk menyatukan seluruh umat manusia. Jadi ini ajaran rahmatul alamin ya. Di sini ajarannya itu tidak mencerai-beraikan tapi merangkul, menyatukan. Tentunya ilmiah dan amalia bisa dibuktikan. Ini banyak ini loh orang mengaku Tuhan, bertuhan tetapi mengatakan akhirat nanti. Itu kan
sangat tidak masuk akal. Nah, contoh begini ya. Allah Ta'ala jelas tadi laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan apapun dan tidak pernah terlihat sebagai makhluk. Dia di ujung langit akhirat. Di ujung langit akhirat ini yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, orang mengaku Allah Ta'ala yang di sini tapi tidak memasuki alam akhirat. Kemudian mengatakan akhirat nanti, itu kan lucu. Ternyata dia mengenal Tuhan itu berdasarkan dari belajar, mendengar, makanya bukan dengan pembuktian, makanya tidak pernah bersaksi. Karena dari belajar, dari kata buku, dari mendengarkan. Allah itu wujud kita mbaku mukhalafatul khawadisi wadina kutut, itu sifat-sifatnya. Tapi nggak pernah memasuki alam akhirat. Ini kan harus dibuktikan. Jadi ngawur, merasa mengenal Allah Ta'ala tapi mengatakan akhirat nanti. Padahal untuk logikanya, untuk mengenal Allah Ta'ala, dia jalannya mesti masuk alam akhirat. Jadi dari mana kenal Allah Ta'ala kalau nggak bisa masuk alam akhirat? Tapi bagi yang telah mengenal Allah Ta'ala melalui Rasul, pasti dia telah masuk alam akhirat itu sekarang. Bagaimana dulu Nabi Muhammad, dia kenal Allah Ta'ala bukan dari belajar. Kalau belajar, Nabi Muhammad pasti belajar kepada siapa? Kalau nggak orang Yahudi, orang Nasrani. Maknanya kan enggak, Nabi Muhammad tidak belajar agama, enggak. Dia hanya memakai budi pekerti yang baik, luhur, sopan, santun, jujur. Itu saja. Kemudian selanjutnya ada adaptasi. Dulu Nabi Muhammad itu adaptasi. Ada sering menyendiri, kholwat, uzlah, suluk. Itu. Kemudian mulai proses pembersihan. Dari dibersihkan kolbunya. Dan malaikat Jibril lah, itu Nabi sebelum diangkat Rasul. Sebelum mengenal Allah Ta'ala, itu ada prosesnya seperti itu. Lah kita pun umatnya sama, melalui proses yang sama dulu. Wow. Nah, itu ya. Jadi saya garis bawahi aja nih, orang-orang yang agnostik, orang-orang yang merasa mengenal agama, merasa beragama, sudah rajin beragama, tetapi tidak tahu keberadaan Tuhan di mana. Jadi jangan hanya sebatas Allah ada di mana-mana. Allah ada di setiap pandangan. Allah ada di kolbu yang mukmin. Allah juga dekat di leher. Allah juga ada di ars. Tapi di mana Allah itu yang kau saksikan? Untuk melengkapi rukun syahadat dan syahadat, yang mana yang punya nama Allah? Itu kalau pengetahuan sudah, dulu saya juga belajar, tapi masih sebatas belajar, belum pernah mengenal Allah Ta'ala, belum pernah bisa bersaksi. Tapi setelah belajar, karena makrifat itu awal ya, awal sebelum ibadah itu kan mesti kenal Tuhan, wajib makrifat. Awal wajib insan ma'rifatu ilahi bistikon. Awal kewajiban manusia dalam beragama itu mengenal Tuhannya terlebih dahulu. Kenali dulu baru kita beribadah. Nah, mungkin kita beribadah tanpa mengenal Tuhan. Apanya yang kita ingat jika kita nggak pernah ketemu Allah Ta'ala? Ketemunya di mana? Dengan apa kita ke sana? Itu dia yang perlu kita ketahui. Tapi kalau orang sudah pernah, misalkan ya, ada orang pernah ke Monas, dia tanya di mana Monas alamatnya, dia tahu alamat Monas. Dengan apa dia ke sana kendaraannya, dia pasti bisa jawab otomatis. Berapa jam? Tahu karena dia pernah ke Monas. Begitu juga orang yang kenal Tuhan, kenal Allah Ta'ala, pasti tanya tahu alamat Allah di mana. Itu dia. Kesananya pakai apa ini? Nah, itu loh. Dengan siapa ke sana? Ini loh gurunya itu. Jadi nggak perlu Allah Ta'ala buka dalil. Allah ada di ars. Allah ada di mana-mana. Allah lebih dekat daripada leher. Allah di kolbu orang mukmin. Nah, itu kan teori. Nah, kapan kita buktikan keberadaan Allah Ta'ala? Sekarang lah. Masa nanti?
akhirat itu ya sekarang. Nggak mungkin ya kita bisa mengenal Allah Ta'ala tanpa memasuki jalan akhirat. Jadi cari ulama yang mengajarkan bagaimana mengenalkan Allah Ta'ala, bagaimana cara masuk ke alam akhirat sekarang, biar tidak dikatakan orang-orang agnostik, orang merasa bertuhan, beragama tapi tidak tahu keberadaan Tuhan. Akhirnya kiblatnya sembarang, hanya kiblat jasmani. Nah, kalau kiblat jasmani itu sebagai simbol, nggak usah menyalahkan dengan agama lain. Agama lain juga punya simbol kok, sama-sama simbol. Tapi kiblat ruhani baru ini dia. Kiblat ruhani, siapapun kau ya, misalkan ya, agama apapun, jika kiblatmu hanya sebatas simbol, ya itu nggak ada sambungan dengan Tuhan. Berarti kiblat ruhani itu yang penting. Di akhir zaman pasti kiblat ruhaninya sama, satu. Cari itu dia, cari kiblat itu, kiblat ruhani itu, biar kiblatnya nyambung. Oke guys, demikian ini curhat curhat, apalah terserah lah. Yang penting saya ngomong sendiri, nggak ada sambil bangunin orang. Jadi nggak usah marah kalau ada orang cerita tentang ketuhanan. Nggak usah, tinggal dipikir saja kemudian di mana kita berada. Apakah kita berada di agnostik atau berada di ateis? Nah itu saja, karena nggak ada untungnya buat saya, nggak ada untungnya. Kau bertuhan atau nggak bertuhan pun nggak ada untungnya buat saya. Akan kembali kepada kalian semuanya lah ya. Tetapi kalau saya lihat kalian kok rajin loh, ibadahnya rajin loh. Sayang eman, sudah rajin puasa, rajin sholat, rajin ngaji, rajin sedekah, rajin haji. Masa tanya keberadaan Tuhan nggak tahu? Eman, sayang. Jadi sebelum kita bahasanya diambil alih bahasanya mati jasmani, ya belajarlah. Jangan belajar jasmani terus, belajar rohani. Belajar itu bebas ya, kepada siapa, guru bebas. Yang penting guru itu bertali wasilah akan rasul yang tersambungkan Allah Ta'ala. Itu ciri-cirinya, dia bisa menunjukkan jalan, caranya, alamatnya, kendaraannya, memasuki alam akhirat sampai ke hadirat Allah Ta'ala itu. Dan itu mesti dengan ilmiah eksakta dan wajib bisa dibuktikan, bukan sekedar teori. Teori itu nyusul, praktek dulu baru ada teori, kan enak. Bahkan yang penting itu praktek tinggal bilang lah. Kalau mau ke Jakarta itu tinggal naik saja Sinar Jaya, itu di bawah itu ada agen, jam 7 pagi, ongkosnya sekian. Nah itu loh, nanti sampai Jakarta jam sekian, itu saya duduk di kursi nomor sekian, supirnya orang ini saya ajak ngobrol, itu enak. Saya ketemu sana, turun di daerah Jakarta sampai ke Monas pakai apa, itu enak. Itu cara bertuhan. Di mana kenal Tuhan? Di sana. Pakai apa kendaraannya? Pakai ini. Siapa pendampingnya? Gurunya ini. Ini set. Enak loh, set. Tapi pasti aja bulat aja. Ini zaman maju ya, orang pada pinter-pinter, anak kecil juga pinter loh. Jangan mau nggak dibohongin. Jadi agama itu mutlak. Maka mutlak itu sangat pasti, bahkan lebih pasti daripada matematika. Karena pasti ada sistem dan metodologi. Nah itu mutlak itu di atas lebih pasti. Nah, karena pasti dan mutlak itu pasti ada rukun syarat dan sistem serta metodologi. Jadi dapatkan metodologi itu, sistemnya. Dibalik apa sih? Dibalik seorang pembawanya, membawa wasilah. Dia pasti akan menunjukkan itu sistemnya bagaimana, metodologinya bagaimana. Dan itu eksak ya.
pasti nggak ada namanya spekulasi, mudah-mudahan ndak laku. On garansi. Jangan mau di agama itu sekedar omon-omon. Ngaji kenteng, rajin, tapi begitu ditanya kenal Tuhan, nggak tahu. Kalau ngaku jujur alhamdulillah, kadang langsung marah. Aneh. Aduh, itu banyak ya. Pertanyaan gampang, rajin ngaji, rajin kesana kemari, tapi begitu sudah kenal Tuhan, rasanya seperti dibangunkan dari tidur. Padahal, loh iya ya, saya belum kenal, enak. Emang Tuhan di mana? Itu loh. Dia sudah rajin, sudah ikut kesana kemari, tapi begitu tanya Tuhan aja sudah nggak bisa jawab, malah marah. Nggak boleh marah ya, jangan anak. Terima kasih yang sudah komentar iki ya, ada dari siapa ini? Banyak ini saudara-saudara rohani. Ada Sharon Umar Fitri. Ini saya tahu ini sahabat saya ini dari kita Makassar ini. Penasehat Banta. Kemudian yang dari Jogja ini banyak nih. Itu ya. Awal ujini ma'rifatullah, awal beragama itu mengenal Allah Ta'ala. Nah, untuk bisa mengenal Allah Ta'ala, tentunya cari Rasul dulu. Kalau nggak ketemu Rasul, cari itu dulu wasilah lah, gampang. Kalau sulit ketemu wasilah, cari sang pembawa wasilah. Itu ulama waris. Nah, ulama ini berbeda dengan ulama umum ya. Kalau ulama umum itu ya ulama, tapi isinya cuma dunia. Kalau ini isinya hanya menunjukkan jalan dan caranya, adaptasinya, alamatnya, keberadaan Tuhan sampai mengenal Tuhan, itu saja. Baru nanti ibadah. Nah, kalau kenal Tuhan kan tahu cara ibadahnya. Bagaimana mau ibadah orang nggak kenal Tuhan? Nggak perlu orang ibadah kopiak-kopiak, nggak perlu, pasti dia sadar sendiri. Dia tahu bagaimana beribadah. Itu kenalkan dulu dengan Tuhannya. Cari seorang ulama yang bisa memperkenalkan kepada Tuhannya, itu saja. Itu ulama akhirat ya. Ini ulama waris itu. Ceritanya tentang akhirat. Oke guys, demikian gendu-gendu rasa di malam hari ya. Kebetulan saya di salah satu tempat adaptasi di sekolah inilah ya, salah sekolah ini. Demikian, selamat malam semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semata-mata hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru kami. Kalau benar itu mutlak dari guru kami, kalau salah itu mutlak dari saya. Ya mohon maaf, namanya murid bedut ya. Oke guys, ilahi anta maksudi wa ridho kamadlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.